Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana membatasi penjualan barang impor senilai kurang dari 1,5 juta rupiah di e-commerce dengan maksud melindungi produk UMKM Indonesia. Namun menurut Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce, peraturan itu malah akan menimbulkan resiko melonjaknya impor ilegal karena permintaan akan barang tersebut masih tinggi. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana membatasi penjualan barang impor senilai kurang dari 1,5 juta rupiah di e-commerce tersebut? Silakan Mitra Bisnis 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Kalau itu berjelas lagi ya, UKM ya, yang dimaksud barang UMKM itu yang mana ya? Itu perlu diperjelas juga ya, barang apa dulu ya. Kalau misalkan semua dipukul rata, mungkin saya kurang setuju ya, karena bagaimanapun juga ya, maaf sebelumnya ini, itu barang kita belum tentu bisa, yang kita butuhkan belum tentu bisa dibuat di sini juga gitu loh. Nah, jadi perlu diperjelas juga tuh barang apa yang dibuat 1,5 juta itu yang nggak boleh itu. Kedua, itu juga masalahnya juga rancu juga ya. Sekarang misalkan kalau misalkan itu dilarang, apakah dengan UMKM kita itu bisa bersaing nggak itu masalahnya dengan segi kualitas, dari segi barangnya itu sendiri, persediaan barang itu sendiri, maupun dari segi mungkin pelayanannya ya itu loh. Jadi istilahnya jangan sampai gara-gara masalah ini kita jadi yang lain juga istilahnya jadi kesulitan ya itu untuk mendapatkan barang-barang yang biasa diimpor gitu. Itu yang perlu istilahnya diperhatiin dari pemerintah itu sendiri. Itu aja, makasih. Sekarang ini kan era globalisasi atau yang dinamakan borderless. Saya mau nanya, apakah pernah nggak beli langsung ke e-commerce luar negeri, misalnya Alibaba, atau yang jauh lagi lah sekalian punya Amerika itu apa namanya? Nah, kalau saya belinya ke sana gimana? Berarti kan kita yang rugi. Kenapa? Karena kan mereka nggak bayar pajak. Kalau saya harus melalui e-commerce di Indonesia, otomatis kan e-commerce Indonesia dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau saya belinya di e-commerce langsung yang luar negeri, pemerintah bisa apa? Itu contoh 1. 2, apakah seperti baterai yang kecil-kecil aja baterainya vakum, filternya vakum, yang harganya itu cuma mungkin kalau nggak salah 100 ribuan kayak gitu. Indonesia itu belum ada. Terus saya harus beli kemana? Nah, kalau melalui e-commerce di sini nggak boleh. Ya kan itu importnya saya nggak mungkin dong beli baterai langsung 15 sekaligus. Untuk apa? Nah, hal-hal seperti itu kenapa nggak dipikirin, itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu ini kan nggak salah kebijakan daripada Menteri Perdagangan. Sebaiknya ya kita ini update skill deh kalau menerapkan peraturan. Kalau enggak, kita cepat atau lambat akan kalah kalau caranya seperti ini. Udah demografinya, SDM-nya masih parah, ditambah lagi terus pejabatnya yang tua nggak mau turun-turun, kan susah. Terus yang kedua ya, saya mau nanya juga, apakah UMKM di Indonesia itu sudah dipersiapkan untuk bersaing? Contoh, tanah kita ini kan subur. Kenapa kok yang eksis untuk menanam dan malah bisa hasil tanahnya, sayuran maupun biji-bijian itu malah orang-orang kota. Terus yang di desa semuanya lari ke kota. Kemana itu pada menterinya? Lah menteri kayak gini juga karena ya join venture, menterinya juga nggak dicopot-copot. Yang rugi siapa? Kan susah kalau kayak gini. Makasih.
Saya kadang-kadang bingung ya peraturan di Indonesia ya. Sembako aja itu udah bisa dibuat di Indonesia ya, diproduksi oleh petani Indonesia. Tapi kenapa mesti import dari Thailand, dari Vietnam? Bahkan orang di sana Vietnam, Thailand juga bingung. Tanah mereka lebih kecil dari Indonesia. Tapi kenapa Indonesia mesti import sembako dari sana? Dan itu kebijaksanaan Bulog loh, pemerintah. Jadi maksud saya gini, kalau Pak Jokowi mau menolong seluruh rakyat Indonesia ya, konsisten lah dalam bidang kebijakan. Semuanya yang bisa dibikin di Indonesia, bukan hanya industri atau pabrik ya, tapi juga sembako. Itu jangan import lah, kasihan nasib petani. Terus nasib yang berkaitan dengan petani itu juga industri juga. Banyak industri-industri yang udah bisa dibikin di sini. Tapi masih import terus, dan kayaknya pemerintah nggak melindungi ya, memproteksi gitu ya. Itu nanti ya Indonesia nggak bakal bisa maju-maju Bu, kalau begitu terus. Kebijakan mesti konsisten maksud saya. Bukan hanya harga 1 juta, tapi mau dari harga berapa aja mesti kalau bisa dibikin di sini, ya udah nggak usah import, dihentikan gitu. Itu aja, makasih. Kalau saya bilang sih sebagai rakyat ya, sebenarnya pemerintah itu harus menindak tegas lah. Kayak pajak-pajak impor lebih baik dikenakan beban tinggi saja lah. Jadi tidak ada yang bermain lagi. Nah kayak sembako itu lebih baik dibebankan tinggi saja pajak-pajak impornya itu. Jadi kembali lagi, kalau enggak kita ya begini terus jadinya. Kayak sembako kita mesti impor, mau kita loh. Ya kan, kita negara agraria kok bingung kita ini sebagai rakyat ini. Dulu aja kita jadi swasembada pangan loh, zaman Orde Baru itu. Tapi kok sekarang ini kita mungkin maju, mungkin ke terbelakang kita. Jadi kembali lagi, kalau mau maju kita itu, kita pendapatan kita lebih banyak lagi untuk impor semuanya, sembako pun gitu, harus diperbesar saja biar pendapatan kita itu lebih tinggi. Kalau tidak kita akan bermain terus ini pejabat-pejabat kita ini dengan dalil dengan begini begitu. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Betulnya kalau kita nggak import kan kita nggak bisa ekspor, karena biasanya daripada import ada ekspor gitu. Kemudian kalau yang pembatasan itu mungkin ya harus dipikirkan, kasihan yang online. Makasih ya. Saya cuma mau komentar begini, bahwa kita pemerintah tak saja membatasi, ya mungkin harus dikasih pajak dan lain sebagainya. Tapi tadi saya dengar bahwa ada komentar bahwa kita kan bisa produksi dalam negeri, ya udah nggak usah impor aja begitu. Tapi saya melihat satu hal, bahwa memang kita bisa bikin cangkul atau apa, tetapi harga jualnya karena mungkin biayanya tinggi, yang impor malah lebih murah. Ini bagaimana? Kalau dari segi bisnismen kan dia cari lebih murah kan begitu. Pesawat pun kita bisa bikin, ya kan? Tetapi harga kita, cost kita terlalu tinggi. Nah, itu masalahnya. Terima kasih. Kalau saya punya pandangan, pemerintah ini dia tuh istilahnya seperti orang main layang-layang, jadi kasih angin dulu. Dia pendapat di pasar gimana. Jadi mereka tuh nggak punya ide positif gimana cara dagang yang benar. Barang kok bisa murah dari luar, kita sini mahal, ya nggak? Nah itulah saya nilai pemerintah, pejabat mau begitu, lihat angin-angin. Itu kan coba-coba kan. Kita mesti lihat dong, kenapa Tiongkok bisa bikin barang murah, banyak disenangin masyarakat. Nah kita tiru dong. Orang sini kan mucuannya gede-gede pedagang. Ya nggak, aji mumpung, apalagi monopoli. Ya itulah politik di Indonesia. Jadi saya pemerintah tuh hanya angan-angan doang. Saya kira ini bisa jadi ide yang bagus ya, untuk mencoba mengembalikan industri manufaktur di dalam negeri gitu. Ini harapannya dengan ditutupnya keran impor barang-barang yang beginian gitu kan, itu industri dalam negeri akan tumbuh gitu secara otomatis, karena ya mungkin perakitan gitu ya. Jadi bukan datang dengan barang jadi, tapi karena datang setengah jadi gitu kan, dirakit di sini, nah terus di sini dijual dalam negeri gitu. Harapannya begitu. Jadi ini kan sudah beberapa tahun ini kan industri dalam negeri ini, pabrik-pabrik itu ya banyaknya tutup, mereka memilih impor gitu. Nah dengan cara ditutup keran impornya, harapannya akan ke sana gitu. Nah permasalahannya itu adalah betul juga, tetapi yang lebih penting lagi ya, pemerintah itu mesti melindungi ya pedagang dalam negeri.
Jadi begini contohnya ya, dari Tiongkok itu ya, jangan mereka yang punya pabrik di Tiongkok, mereka juga impor di Tiongkok, kemudian mereka juga penjual eceran di Indonesia. Ibu coba lihat dah ya, di ITC, di Mangga 2 World Center, itu orang Tiongkok buka toko kan sendiri, jual sendiri. Jadi ini yang mematikan bangsa Indonesia. Nah ini yang perlu dijaga, diperhatikan. Jadi kalau semuanya pabriknya mereka, importirnya mereka, pedagang ecerannya mereka, terus warga negara Indonesia mau makan apa, mau dagang apa, itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Ya, menurut saya kebijakan itu sudah tepat ya. Di negara manapun nggak ada impor yang bebas-bebasnya gitu loh. Negara Amerika pun ada pembatasan pasti. Soal efek sampingnya, misalnya ada impor secara ilegal, ya itu yang diberantas. Dan sekarang baju bekas dan diberantas bisa. Jadi keseriusan aparat yang bertugas untuk melindungi rakyat Indonesia itu yang dipentingkan, bukan kebijakannya yang dimasalahin gitu. Ya, jadi kalau menurut saya kebijakan impor itu bisa dibilang untuk melindungi iya, tapi bagi saya ngeliat kacamatanya begini loh Bu. Yang namanya dunia era sudah globalisasi seperti ini ya, tidak ada pembatasan dan perdagangan. Menurut saya ya sebenarnya yang pemerintah lakukan adalah melindungi dari sisi UMKM dalam memberikan insentif gitu loh, ya kan, jangan mengambing-hitamkan negara orang lain yang notabene mereka bisa mensupport UMKM di negara mereka yang mana harga jualnya bisa lebih murah gitu loh. Itu kan yang terjadi selama ini gitu kan, yang bilang Tiongkok bisa pemerintah Tiongkok bisa memberikan subsidi terhadap UMKM mereka. Nah kenapa Indonesia tidak melakukan seperti itu, ya kan? Terus kedua, secara ini lihat juga dong, labor mereka juga lebih murah. Kenapa kita juga labor kita mungkin oke lah tinggi, tapi kenapa pemerintah tuh harus masuk di situ, di mana menerapkan labor itu menjadi sesuatu yang benefit buat UMKM tadi gitu loh, ya kan? Secara tenaga kerja mereka hidup, secara produk pun mereka juga bisa berjualan, ya kan? Insentifnya ada gitu loh buat dari pemerintah yang ya kayak pameran itu bazar hanya jangan cuma ada momen-momen tertentu lah gitu loh. Terus ditingkatkan lebih lanjut gitu menurut saya sih. Terima kasih. Ya menurut saya sih impor tergantung ya. Kalau misalnya emang yang kita nggak bisa buat sih ya terpaksa harus impor gitu loh. Tapi kalau yang menurut saya tadi ada bapak itu bilang benar. Jadi saya lihat kalau nggak salah di YouTube itu di sana itu mereka susah jualan. Orang Tiongkok di negara mereka susah jualan, permintaan kurang. Akhirnya mereka rame-rame datang ke sini, buka usaha di sini bersaing dengan kita juga gitu loh. Jadi saingannya tambah banyak, malah kita nggak mungkin menang karena kan mereka ambil barang langsung dari sana. Pasti harga lebih murah. Oke, makasih. Saya juga pelaku usaha ya, dan memang benar kalau suatu negara sedang ekonomi sulit seperti saat ini Tiongkok sedang sulit ekonomi, di mana produk mereka tidak laku di dalam negeri, seperti kata Pak tadi itu benar, dan memang akan dilempar barang-barangnya itu dijual ke luar negara Cina Tiongkok. Salah satunya adalah negara kita Indonesia, karena negara kita sifatnya konsumerismenya tinggi, akhirnya diincar oleh negara-negara seperti negara Tiongkok untuk memasarkan barangnya. Kita ingat waktu tekstil dulu, produk Cina masuk, elektronik masuk, murah-murah. Itu sempat membuat industri dalam negeri kita kesulitan bersaing dengan mereka, karena mereka modalnya itu besar dan jaringannya di Indonesia sudah punya, jaringan pasarnya yang turunan Cina-Cina itu, mereka membantu Cina Tiongkok sana, sehingga kalau nanti masuk lagi kita tidak siap, akan terulang lagi yang seperti produk tekstil kemungkinan dan elektronik yang masuk murah-murah itu, kemungkinan seperti itu, kecuali kita siap, termasuk diproteksi dengan kebijakan industri dalam negeri kita. Kita harus siap kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga harus hati-hati impor barang. Pesanan orang sini juga kadang-kadang nggak benar. Pesan kesononya tuh ada kualitas 1, 2, 3, umpamanya kunci-kunci tuh. Kualitas 1 tuh kualitas yang bagus. Kalau mereka mau jual cepat murah tuh kualitas yang ketiga cepat patah, itu nggak benar. Itu mesti dilarang tuh. Merek-merek tuh harus yang bagus, jadi beli mahal itu bagus. Kalau yang murah-murah jangan dibeli, itu cepat rusak. Sini yang pesen ke sono, made in sono tapi nggak bagus.
Itu aja. Jadi ada benar ada salahnya juga dalam penilaian persepsi itu. Karena kalau UMKM itu udah suatu hal yang memang sudah pasti dan juga mereka sudah mampu, itu akan merebut marketnya sendiri. Ini namanya bisnis gitu loh. Jadi nggak usah masalah impor dikurangi apa-apa. Kita ambil contoh dari pasar-pasar yang sekarang inilah. Kita lihat pasar tradisional dulu dengan supermarket, itu dulu supermarket dikhawatirkan, ditakutkan sama sekali sama para pedagang. Pada supermarket sekarang udah rontok semua. Pasar tradisional tetap hidup. Demikian juga UMKM. Jadi dirapikan aja UMKM-nya, dirapikan, diberikan harga yang bagus dan menarik, dan diberikan insentif. Ya pasti maju lah Indonesia. Kurang lebih begitu kira-kira. Bukan masalah high-tech teknologi. Itu orang yang kedua ngomong itu high teknologi, itu lain lagi. Ya, oke, terima kasih. Beberapa orang memang menganggap bahwa UKM Indonesia, industri dalam negeri itu dibiarkan bersaing gitu ya dengan luar negeri gitu. Tapi mereka lupa gitu ya bahwa yang namanya hukum rimba gitu ya, kalau tidak ada aturan ya, kalau tidak ada aturan itu yang berlaku hukum rimba. Hukum rimba itu yang kuat yang menang gitu, yang kuat yang menang. Jadi UKM ini akan digilas oleh barang-barang impor yang mereka juga di sana mungkin ya disubsidi atau diperkuat gitu kan oleh modal yang kuat gitu, sehingga menggilas gitu. Jadi persaingannya sebenarnya bukan persaingan yang benar-benar murni persaingan pasar gitu, tapi persaingan yang sudah persaingan kapital, gilas menggilas, mati mematikan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya Indonesia tidak dilindungi ya, UKM industri dalam negeri tidak dilindungi dengan dalih untuk bersaing dengan dunia gitu, maka benar-benar akan habis industri dalam negeri gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini menampung opini dan komentar dari Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.